Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Bapak harap keadaan anak-anak baik-baik saja dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar COVID-19 di Indonesia ini reda, sehingga nanti pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik. Sebelumnya, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Dwi Priyatna, nanti bisa dipanggil Bapak Faisal, gitu. Bapak di sini akan menyampaikan mata pelajaran sistem operasi jaringan dengan tema jenis-jenis sistem operasi jaringan. Nah, Bapak di sini mengajar di jurusan TKJ kelas 11. Lalu Bapak akan mengawali pembelajaran ini dengan berdoa bersama ya teman-teman. Oke, berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi, apa sih gunanya indikator sama tujuan pembelajaran itu? Nah, indikator dan tujuan pembelajaran itu isinya nanti bagaimana pembelajaran ini berlangsung dan isi dari pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini. Seperti itu. Jadi, kita simak indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, setelah melihat indikator dan tujuan pembelajaran yang Bapak berikan, Bapak akan memberikan e-book kepada kalian lewat grup WA ya. Seperti ini gambarnya nanti. Baik, Bapak akan memulai pembelajarannya. Baik, Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem operasi jaringan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang sistem operasi itu. Nah, sistem operasi ini kan sudah diajarkan di mata pelajaran sistem operasi. Jadi Bapak akan menjelaskan secara mendasar saja. Nah, di sini apa sih fungsi sistem operasi itu? Nah, di sini fungsi sistem operasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada manajemen perangkat keras. Nah, manajemen perangkat keras sendiri itu yaitu pengendalian akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung ke dalam komputer atau PC. Yang kedua, ada manajemen file dan folder, yaitu sistem operasi itu menjadi pengelola file dan folder yang dimiliki oleh user. Lalu yang ketiga, ada manajemen interaksi user atau user interface, di mana sistem operasi itu sebagai penyedia user interface atau jembatan antara user dengan perangkat keras di dalam komputer. Lalu yang keempat, ada manajemen aplikasi atau software, di mana sistem operasi itu berguna sebagai pengelola aplikasi yang dimiliki oleh user. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh sistem operasi. Yang pertama harus multitasking, di mana sistem operasi itu dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi yang digunakan oleh user. Lalu yang kedua ada multithreading, di mana sistem operasi itu harus memecahkan program-program ke dalam thread-thread yang kemudian dijalankan secara terpisah. Nah, kemampuan ini itu juga termasuk bagian dari multitasking kepada aplikasi. Lalu, yang ketiga ada multi-user, di mana 2 atau lebih user dapat bekerja sama untuk saling berbagi penggunaan aplikasi dan hardware. Contoh nih, seperti printer pada waktu yang bersamaan. Lalu, yang keempat ada multiprocessing, yaitu sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU atau Central Processing Unit untuk memproses data. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan sistem operasi berdasarkan ukuran dan jenisnya. Nah, sistem operasi berdasarkan ukuran. Nah, di sini sistem operasi itu dibagi menjadi 2 ukuran ya. Ada sistem operasi 32 bit dan sistem operasi 64 bit. Di mana sistem operasi 32 bit ini hanya mampu menerima RAM sebanyak 4 GB. Lalu manajemen memori di sistem 32 bit itu sudah baik sehingga mampu menjalankan proses pada aplikasi dengan cepat. Lalu pada sistem operasi 64 bit, di mana sistem operasi 64 bit ini mampu menggunakan lebih dari 128 GB RAM.
Manajemen memori di dalam sistem 64 bit ini lebih baik daripada sistem 32 bit, sehingga mampu menjalankan proses pada aplikasi ini lebih cepat. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang sistem operasi berdasarkan jenisnya. Nah, sistem operasi berdasarkan jenisnya itu ada dua. Yang pertama ada sistem operasi jaringan, dan yang kedua ada sistem operasi desktop. Nah, masih ingat nggak sistem operasi desktop itu apa saja? Nah, di sini sistem operasi desktop dan jaringan itu memiliki karakteristik masing-masing. Nah, untuk sistem operasi desktop, karakteristiknya itu mendukung penggunaan oleh satu orang user. Lalu berbagi file dan folder dalam jaringan kecil dengan keamanan minimal. Nah, pada pasar saat ini itu yang paling banyak digunakan yaitu Microsoft Windows, Apple yaitu Mac OS, dan Unix atau Linux. Lalu, sistem operasi jaringan juga memiliki karakteristik. Nah, sistem operasi jaringan itu karakteristiknya yang pertama yaitu mendukung penggunaan lebih dari satu user. Lalu yang kedua ada menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user. Lalu stabil atau robust, di mana kecil kemungkinan untuk terdapat error pada program. Nah, robustness sendiri itu adalah kemampuan sistem komputer menangani masalah yang terjadi selama digunakan oleh user. Lalu, sistem operasi jaringan juga memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan macam-macam sistem operasi jaringan. Nah, yang pertama ada Unix atau Linux. Unix atau Linux ini merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan sebagai server saat ini. Contoh sistem operasi jaringannya yaitu Linux, di antara lainnya yaitu Red Hat, Caldera, SUSE, Debian, Fedora, Ubuntu, dan Slackware. Yang kedua ada Novell NetWare. Novell NetWare ini di tahun 1980-an merupakan sistem operasi pertama yang memenuhi semua persyaratan untuk membangun sebuah jaringan komputer lokal. Sistem operasi ini memiliki beberapa versi, yakni NetWare 286.2x, ada NetWare 3x, NetWare 4x, ada NetWare 4.1x, dan NetWare 5x. Yang ketiga ada Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows ini juga termasuk dalam perusahaan Microsoft. Nah, Microsoft ini juga mengeluarkan Windows Server, di mana sebagai sistem operasi jaringannya. Berbagai versi telah dikeluarkan oleh perusahaan ini, mulai dari versi awalnya yaitu Windows Server 2000 hingga sekarang Windows Server 2016. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem operasi jaringan berdasarkan jenisnya. Nah, ini sistem operasi itu ada dua, yaitu berdasarkan jenisnya yaitu closed source atau proprietary. Nah, sistem operasi proprietary ini merupakan sistem operasi yang dikembangkan secara internal oleh seseorang, perkumpulan, ataupun perusahaan. Nah, sistem operasi yang tergolong proprietary ini adalah Windows dan Mac OS. Dan yang kedua ada sistem operasi yang berbasis open source atau terbuka. Sistem operasi terbuka ini merupakan sistem operasi yang kode programnya dibuka untuk umum, sehingga dapat dikembangkan oleh yang lainnya. Sistem operasi yang termasuk terbuka ini adalah Unix atau Linux dan turunannya. Nah, Linux sendiri itu memiliki banyak varian seperti Debian, Slackware, Red Hat, dan SUSE. Varian ini lebih dikenal dengan nama distro. Nah, kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan yaitu keberadaan sistem operasi memegang peranan sangat penting dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, dikarenakan hampir semua aplikasi berjalan dan memerlukan sistem operasi. Sistem operasi ada banyak jenisnya, seperti sistem operasi terbuka atau open source dan tertutup yaitu closed source. Nah, sekarang Bapak akan memberi penugasan kepada kalian. Nah, yang pertama, bagi satu kelas itu menjadi dua bagian. Bagian pertama nanti mencari sistem operasi jaringan yang berbasis closed source. Lalu yang bagian kedua nanti mencari sistem operasi jaringan apa saja yang berbasis open source. Nah, nanti yang kedua yaitu mempresentasikan minimal 3 sistem operasi jaringan berdasarkan pembagian kelompoknya. Yang ketiga nanti menjelaskan sejarah, perkembangan, kelebihan, dan kekurangan berdasarkan pembagian kelompoknya. Nah, materi yang Bapak sampaikan saya rasa sudah cukup. Nah, nanti Bapak akan memberikan link absensi yang saya share di grup WA.
Nah, setelah Bapak menyampaikan materi ini, alangkah baiknya kita mengakhiri materi ini dengan berdoa. Berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.